Cinta tak mungkin berhenti. Secepat saat aku jatuh hati, jatuhkan hatiku kepadamu, sehingga hidupku berarti. Cinta tak mudah berganti, tak mudah berganti jadi benci. Walau kini aku harus pergi untuk sembuhkan hati. Yeay, oke. Selamat datang di Jamu Sehat. Halo semuanya, kita di episode berapa ini? 10 ya? 10. Tapi bentar dulu, sebentar aku kayaknya Apa? kemarin juga salah hitung nih kemarin tuh ya. 9 sampai 10 kita jalan berapa aku lupa ya. 8 9 kayaknya. Sekitar segitu lah ya. Iya. Segitu lah, susah ya. Jadi ambil lebihnya lah 10. Iya, Kalau ambil lebih ya. ambil kurang ini ambil lebihnya. Yes. Gila dalam banget tadi lagunya ya. Iya. Iya, gua tuh kalau itu tuh inget tadi pagi lagi. Tapi emang itu lagunya enak banget. Yes. Asli itu enak Yes. banget. Dan menurut gua udah berapa tahun gua dengerin gak bosen-bosen. Bener. Tapi hari ini kita nggak bakal ngobrol bertiga doang. Oh. Emang, iya dong. Kan emang gitu. Iya sih. Iya. Kalau kita bertiga dong bosen bro. Bosen, dude. Udah berapa episode nih kita bahas dari cerita dari kita awal kecil sampai nggak tahu ntar gede mau ngapain kan. Jadi kita udah manggil orangnya sudah datang, kebetulan hadir. Pokoknya kita makasih banget lah sama beliau ini. Jadi Iya, guys, betul. clue-nya nih gue punya clue. Apa Bintang deh? tamu hari ini itu wanita. Oh, lala. Ngapa? Ya kan daripada cowok, maksudnya kan kalau kita ke cowok sok. Oh iya benar. Jijik sih. Ya, wanita. Nah, gitu. Jadi wanita. Aduh, capek. Jadi kita tahu ya wanita, beliau ini seorang aktris. Beliau YouTuber. YouTuber. Content creator. Wow. Followersnya banyak pasti. Pasti. Jumlah followingnya dia jumlah followersnya gue lebih dikit dibanding followingnya dia. dikit banget followers gue ya. Dikit banget ya. Tapi yang gue akhir-akhir ini pantau, bintang tamu kita ini suka banget olahraga. Dan konon katanya banyak media menginfokan kalau dia ini anak kristal katanya. Seperti apakah itu dan kita juga nggak tahu ya. Nggak tahu. Ntar kita dibahas aja lah, soalnya kita panggil Kak Tasya. Aduh. Halo, apa kabar Kak? Hai. Aduh. Wah. Aduh. Lah kalau enak ya duk sono ya. Kenapa Kata tuh? sih rada kayak gue nyari sih di sana. Halo Kak Tasya, apa kabar? Aduh. Sorry banget nih Kak ya, siang-siang. Gak apa-apa, aman jadwal. Aman. Iya, kita tuh takut gak enak ngundang-undang gitu kan. Iya. Makasih lo udah mau hadir. Apa sih? Aku terakhir ngeliat Kak Tasya waktu gala premier film ya, coy. Oh iya, aku rindu. Oh iya betul. Kak Tasya kan lucu lagi adegannya, lucu banget coy. Aku dibenci banyak orang loh gara-gara adegan itu. Tapi Kak Tasya, kalau boleh tahu sekarang lagi sibuk ngapain? Masih konten? Masih gitu-gitu? konten. Aku sekarang konten-konten aja. Terus lagi seneng bikin konten tuh baju-baju gitu karena bentuk badan aku kan gak kayak cewek-cewek pada umumnya ya. Kayak dia berlekuk-lekuk. Nah, itu tuh susah kalau nyari baju. Dan aku lagi seneng menggunakan itu aja gitu. Baju-baju yang cocok untuk badan-badan curvy. Curvy. Itu tapi spesial loh. Badan gini jarang. Ini mah idaman. Justru banyak orang kan mau gym segala macam pengen kayak kakak mah wah udah gampang, orang mah effort Kak, sampai banting tulang bayar PT, member bulanan, rugi waktu, bensin segala macam. Udah kakak mah gitu. Saya juga kalau cewek mau cuma cowok aja gitu. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Tapi kata sih aku mau nanya dong, kan kakak ini lagi banyak banget ngelakuin aktivitas yang upload di sosmed nih. Aktif banget lah, sumpah.
project apa nih terakhir yang baru dikerjain setelah Jamu Sehat ini kan terakhir banget lagi ongoing nih. Bukan dong. Terakhir film ya. Kalau film terakhir aku Rindu sebenarnya. Karena dia duluan tayang, tapi daripada si film pertama aku. Film pertama aku tuh Tulang Belulang Tulang, tapi belum tayang karena berbarengan sama puasa, terus kemarin ada Natal gitu. Jadi kayak mundur terus gitu. Kayak tayangin dong, nih Mas. Gregetan. Gitu. Ini katanya saya nih sumpah penasaran banget emang dari awal tuh kayaknya asik diajak ngobrol karena tim kita nih kebetulan deket sama film Aku Rindu kan. Ini coba panggil Kak Tasya, orangnya seru banget gitu. Bohong mereka itu. Bener lah. Makanya kita udah. Tapi Kak, Kak Tasya itu di basic pendidikannya terakhir kuliah apa? Aku sarjana administrasi publik. Di mana tuh Kak? Di Unpar, Parayan. Waduh, barudak Bandung. Jadi kamu tadi ngomong bahasa Sunda aku ngerti. Kumah barudak Well. Kalau nongkrong di belakang desa Ibu ngantuk ya? Iya betul. Tapi itu tempat nongkrong anak sekarang. Kalau dulu kita di Gemini namanya, sebelahnya Bu Ngantuk. Itu Gembul. Warkop. Gak relate ya orang Bogor. Sari ada mau nanya nggak apa nih? Kan tadi kan syuting film. Filmnya apa aja tuh Kak? Itu tadi Aku Rindu, Tulang Belulang. Sebelumnya aku series, nggak ada yang layar lebar. Ya kalau layar lebar baru 2 itu, si Tulang Belulang sama Aku Rindu. Terus yang paling berkesan tuh film apa? Tulang Belulang karena itu film pertama aku yang sebelumnya backstory-nya tuh sama lagu kalian tadi sebenarnya. Jadi lagu tadi tuh lagu galau, bukan ke manusia ya, tapi ke kehidupan sebenarnya. Jadi dulu nih, aku ceritanya jauh nih ya. Dulu aku tuh udah ikut casting dari SD. Nah, bapakku nih kalau orang Batak tuh nggak ada ya pekerjaan tuh main film tuh nggak ada. Pekerjaan tuh ya di kantor. Ya pokoknya yang gaji gitu tetap ya. setiap bulan gitu. Yeah. Seni itu bukan sebuah pekerjaan buat bapak. Udah gitu bapakku basicnya ekonomi. Jadi nggak mendukung dari kecil. Sedangkan aku dari kecil tuh kayaknya bodoh ya kalau akademik. Aduh. Aku tuh lebih ke seni dari kecil. Aku udah balet dari kecil, terus nyanyi, terus banyak lah seni-seni gitu. Sampai akhirnya aku pengen casting. Yang dukung tuh cuman mama. Akhirnya dianterin tuh sama mama casting. Nah ada satu momen aku tidak mendapat casting ini karena ada sogok menyogok di belakang itu. Nah di situ aku berpikir kayaknya gue nggak bisa nih jadi artis ya, karena ya nggak mungkin, keluarga aku tuh tidak mungkin ada sogok menyogok kayak gitu. Akhirnya udah aku melupakan impian dari kecil tuh emang pengen jadi aktor, pengen jadi main film gitu. Dilupain, terus aku emang tua sebelum umur kayaknya ya. Dari kecil tuh udah berpikir ya udah berarti gue harus ganti alur nih, ganti jalur, mau jadi PNS aja yang udah pasti setiap bulan dapat gaji sampai tua pun aman lah hidupnya. Karena gitu. Keluarga tuh? Enggak, sendiri, berpikir sendiri gitu, kayak udah gue mau jadi PNS aja. Nah aku pas lulus SMA, aku dari SMP tuh ke SMK Tarakanita, karena pikiranku udah pengen kerja, keluar SMA tuh pengen kerja aja. Akhirnya tetap kuliah karena bapak tuh pengennya anaknya sarjana semua. Kuliah langsung pengen administrasi publik itu karena itu yang paling deket lah untuk jadi PNS. Udah dapat di situ kuliah. Di tengah-tengah jalan aku ketemu sama sutradara film Billy Christian namanya. Dia lagi research tentang anak indigo. Anak-anak yang bisa lihat yang tidak terlihat gitu. Untuk filmnya dia. Nah, aku tuh follow dia udah dari lama. Akhirnya kita ketemuan terus ngobrol-ngobrol. Tadinya tuh aku nggak mau dibuka bahwa aku tuh bisa lihat gitu. Aku punya kemampuan tuh aku nggak seneng lah ada orang tahu. Nah, Kak Billy inilah yang kenapa harus malu gitu. Aku dulu malu karena di kepala aku tuh punya kemampuan ini tuh kayaknya terkutuk gitu, kayak orang tuh bisa lihat tuh kayaknya terkutuk. Nah, itu tuh Kak Billy tuh bilang gitu, nggak boleh mikir gitu karena itu gift. Gitu. Akhirnya udahlah aku berani menceritakan itu, makanya aku jadi mulai main YouTube semenjak ceritain itu.
Nah YouTubeku tuh awal-awal nggak penelusuran, nggak apa ya, cerita-cerita pengalamanku aja, karena di keluarga aku kan Kristen banget ya. Yep. Orang Kristen, sebagai orang Kristen ini kita tahu ada yang tidak terlihat, tapi ya udah gitu, nggak diurusin gitu loh, ya udah aja gitu. Dan udah kalau percaya Tuhan, nggak ada lagi yang lain-lain. Susah dong gue kan sendirian nih jadinya. Betul. Mau ngomong sama mama bapak, mereka udah yang nggak ada gitu. Skeptis lah. Iya, skeptis. Terus waktu kecil sebenarnya ternyata udah terlihat aku nih suka ngomong sendiri di kebon. Udah ada bakat-bakatnya ya, udah ada bakat-bakatnya ya. Nah, mama ngomong sama Pak D ku tuh bisa kayak gini-gini juga gitu. Terus aku inget terakhirnya ketemu Pak D itu aku dipukul gitu lutut aku. Dari situ aku jarang banget lihat, kecuali kalau sakit, kalau marah tuh baru bisa lihat gitu. Nah, nggak tahu ya pas kuliah udah pisah kan nih dari mama bapak, kuliah di Bandung. Kebuka deh tuh semuanya, terbuka baru ngomong gitu. Tapi karena nggak berani ngomong sama orang tua ya, karena tahu pasti akan dipatahin gitu kalau ngomong. Akhirnya nyari tahu sendiri nih kenapa gitu, ngomongnya sama pendeta, sama ustadz apa sampai gue belajarin tuh semua agama gitu. Niat banget. Sampai sekarang udah pusing gitu, dan itu stres, itu ada masanya stres 1 tahun pasti. gitu. Udah pokoknya udah melewati masa itu, akhirnya mama bapak udah terima dengan ini karena mama akhirnya ngomong sama pendetaku tuh bilang ya nggak apa-apa sebenarnya ini selama itu tidak merugikan siapapun. Udah akhirnya udah menerima itu. Akhirnya karena udah tadi aku terus bikin YouTube, jadi terbuka lagi nih jalan menuju si dunia entertainment ini. Nah aku jadi mikir kan kenapa ya waktu itu tuh gue udah sempet yang udahlah nggak mau lagi ada di dunia ini. Kok ini balik lagi selalu bisa lagi. Akhirnya aku dapat duit lah tuh awal-awal tuh talk show itu dapat duit kan dari situ. Nah dari situ akhirnya aku maintain terus di YouTube, terus dapat duit juga dari YouTube, sampai mama sama bapak tuh udah nggak ngasih uang jajan lagi karena aku udah punya uang sendiri. Nah aku waktu itu janji mau lulus kuliah 4 tahun, tapi emang dasar bodoh ini dan bandel, jadi 5 tahun lah kuliah. Nah karena udah janji 4 tahun itu, di tahun terakhir mama sama bapak udah nggak mau bayarin lagi. Tapi ya puji Tuhan aku bisa bayar itu dengan ada di entertain ini. Terus udah karena udah ngerasa oke, gue berarti bisa nih ada di dunia ini, bisa survive. Nggak tahu pas lulus susah ternyata kan, ada di dunia ini tuh susah. Pas udah terjun, nah lo jangan kepedean dulu lah gitu. Ya udah akhirnya dulu orang tua aku tuh bukan, maksudnya aku dari keluarga yang cukup aja gitu ya, bukan yang kurang atau yang kelebihan banget. Cuman nggak ada budget untuk belajar acting apa tuh nggak adalah kepikiran itu. Cuman ya aku terobos aja gitu, ada casting apa ikut dan nggak pernah dapet. Itu selalu karena bentuk badan, karena terlalu hitam kulitnya, terus menurut orang-orang tuh ya terlalu gemuk gitu, untuk di kamera terlalu gendut. Aku sempet patah semangat tuh, kayak aduh ya mau gimana nih, bentuk badannya nggak bisa gue ubah kan, sedangkan gue harus survive di dunia ini, gimana ya gitu. Akhirnya olahraga sampai sekurus-kurusnya tuh tetap kurang, di mata orang tuh tetap kurang. Terus ketemulah sama tulang belulang. Tulang belulang ini ketemunya gara-gara aku follow sutradaranya, namanya Kak Atit. Dia tiba-tiba post gitu mau pre-production si tulang belulang. Aku komen di situ, aku lupa komen apa lah, aku komen di situ tanpa berpikir semoga gue di notice. Aku nggak ada iseng aja. Nah aku lagi perjalanan mau pulang kampung ke Solo, lagi nyopir tuh tiba-tiba. Aku sempat ngomong dulu aku di manajemennya Net TV. Aku ngomong lah sama manajerku itu, aku bilang coba deh mereka buka open casting gak ya si tulang belulang ini. 2 hari kemudian si orang Net ini ngechat aku, Syah ini kamu dipanggil casting buat tulang belulang. Aku pikir kan lo approach ya gara-gara kemarin gue ngomong. Ternyata enggak, mereka notice dari aku komen itu. Aku komen itu mereka notice. Terus aku seneng banget tuh, aku sampai kayak lagi nyupir aku berarti, mah doain ya biar aku lihat, ini film Batak ya. Nah bapakku tuh happy banget gitu, aku tuh main dengan ya kulturnya Batak ya. Itu tuh kayak kebanggaan lah buat dia gitu. Udah, terus karena aku di Solo bisanya castingnya dari video, terus castingnya tuh ada satu line gitu sama disuruh joget-joget kayak orang gila berapa menit gitu, 5 menit dengan lagu Batak. Nah aku udah pulang dari Solo tuh nggak ada kabar lagi gitu.
Dan aku kayak udah yang nothing tulus gitu loh, kayak ya udahlah kalau dapat enggak. Tiba-tiba dipanggil, Tasya udah pulang dari Solo, datanglah ke studionya si tulang belulang ini untuk secara langsung. Nah pas aku datang aku nggak di casting, aku tuh benar-benar cuman diajak ngobrol, terus ya udah kamu nari deh tuh yang 5 menit itu yang bener-bener kayak orang gila gitu. Cepet banget. Terus joget ya 5 menit lagi. Iya, lama kan. Dan itu udah pikiran aku kan pemalu sebenarnya. Ya kan bayangin aja gue joget depan kayak orang gila, terus orang videoin aja ketawain aku gitu. Jadi belum aku kenal lagi ya? Jadi kayak aduh udah deh dilupakan malu-malu gitu. Terus udah aku pulang. Waktu itu aku udah ditanya, "Kamu kalau rambutnya dipotong aman enggak?" gitu. Terus udah aman, oke, aku pulang. Gak taunya aku dapat peran itu. Dan ini perannya tuh ya termasuk main karakternya. Main karakter itu ada 5. Nah itu tuh termasuk itu. Terus pas aku pulang dapet, ketemulah sama Kak Atit ini. Nah di saat yang bersamaan itu aku casting juga untuk film lain. Aku nggak dapat di situ karena aku terlalu gendut. Aku terlalu gendut. Terus pas aku ketemu Kak Atit, malah aku dapat peran yang emang aku harus gendut. Aku malah harus gendutin badan lagi di situ. Jadi tuh aku kayak mikir, sebenarnya tuh kita tuh bisa asal di tempat yang benar. Iya. Kalau tempatnya nggak benar ya udah salah aja terus gitu. Pasti mau sekurus kerempeng apapun nggak akan dapat juga. Tapi gitu. kalau lama kelamaan kayak gitu, kasian kan cuma mendeng dari fisik kan. Kadang padahal dari skill tuh banyak loh orang yang mumpuni. Dan menurutku tuh kenapa sih beauty standard tuh iya kan? Iya betul. Apaan nih? Woi, cakep. Kesel banget Parah. Kalau set aslinya. Kacau lu, jangan dari foto lu. Langsung lu gemeteran nih gemeteran. Ini tremor sebentar tadi nih kan. Kadang juga orang kayak gitu Kak. Malah menurutku ya nggak salah karena kan kita juga pengen ada di dunia ini. Cuman ada beberapa orang yang mencari kayak grade ini sih ada grade A, grade A plus apa sih? Bingung jadi kayak ada kelas-kelasnya. Iya. Gue nggak pede nih, gue kelas apa ya? Apa gue reject? Udah reject lagi kan? Gue takut kelas reject inter aja. Iya benar. Ya itu makanya berkesan si tulang belulang itu karena akhirnya aku dapat ini. Jadi sebelum itu aku sempat kayak di kepala aku untuk jadi peran utama tuh jauh banget lah buat aku di saat itu ya. Apalagi layar lebar gitu. Aku waktu itu berdoanya aja yang penting aku dapat kerjaan aja setiap bulan gitu. Pas dapat ini tuh kayak hadiah, kayak dikasih hadiah gitu, kayak gue bisa juga nih gitu. Sampai aku sebelum syuting aja takut gemeteran gitu malam-malam karena takut tidak bisa memenuhi ekspektasi sutradara karena aku kan baru gitu. Tapi ternyata ya berjalan aja gitu, bisa aman semuanya, berjalan lancar gitu. Tapi Kak awal berangkat ke entertainment apa sebelum Bina TV itu? Enggak, itu YouTube itu awalnya dari YouTube, terus orang kenal aku Indigo, terus aku mulai dipanggil untuk acara horor-hororan lah gitu. Padahal pada saat itu sebenarnya aku terpaksa juga ya ada di acara-acara itu karena nggak mau, aku tuh nggak suka sebenarnya. Kata Tasya, SD spesialis horor bro. Yes. Tapi nanti kita bahasnya, jangan dulu. Iya. Sabar. Ini yang horor-horor tuh sebenarnya tuh gue nggak siap, Sian. Gimana? Mana pakarnya lagi? Nggak pakar. Maestro. Nyebelin, gak pakar tapi maestro. Kita bertiga cowok di sini nih. Ini sebenarnya kita cowok doang, padahal penakut sebenarnya. Kalau juri gua tuh kabur, kita lompat tarik. Kalau di ini kata saya, kalau misalkan di film Aku Rindu, ada cerita-cerita seru gak? Pas syuting. Mungkin ada cerita. Sebenarnya cerita serunya karena semua serba mendadak film ini ya. Jadi aku itu pas aku pulang dari tulang belulang cuma selang 1 bulan gitu film ini. Nah aku dapat skripnya aja berapa hari sebelum kita berangkat kan. Jadi kita pada kaget sebenarnya, kita berempat lah, aku, Semi, Kalita sama Chris. Kita kaget karena kayak ini kita mau mendalaminya gimana ya, karena waktu itu belum final apa gitu. Terus akhirnya ketemu Bang Jali. Bang Jali tuh banyak bantu lah habis itu. Terus kita ketemu sama anak-anak di NTT. Nah itu udah mulai berjalan pelan-pelan. Yang serunya karena aku di sana tuh lebih banyak berempat ini ya. Jadi ya banyak memorinya ya sama Kalita, Chris sama Semi.
Serunya kita setiap pulang syuting itu nggak pernah langsung tidur gitu, selalu ngumpul satu kamar, lalu ngobrol-ngobrol, walaupun nggak ngobrolin filmnya, yang diobrolin tuh kehidupan pribadi. Makanya tuh sampai sekarang jadi deket karena udah jadi lama kan, kita berapa hampir sebulan, terus selalu bareng. Sampai aku pernah takut waktu di NTT karena pas aku masuk kamar ada burung mati di depan kamar aku. Oh, wow. Burung kecil gitu. Mati di depan kamar. Kecil-kecilnya burung kalau mati depan kamar. Iya, serem kan? Ya, iya. Pernah gitu sumpah. Terus aja. Nah, aku tuh takut karena aku padahal belum baca-baca soal burung mati itu ya, tapi pas aku baca-baca ternyata kalau misalnya ada burung mati di timur sana tuh ada hantu apalah namanya gitu. Ntar kita didatengin dia gitu malam-malam gitu katanya. Oh, kayak zaman-zaman BBM broadcast kalau Anda tidak men-share berita ini, kalian akan didatangkan. Iya. Hantunya banyak-banyak, Bang. Ada hantu gepeng. Iya. Wah, pokoknya cerita latar belakang banyak dah. Iya, gitu-gitu. Jadi aku takut. Terus pas di momen aku takut itu, aku minta temenin asistennya Chris mau masuk kamar, aku mau ganti baju doang gitu. Pas aku buka kamar, kan aku hidupin lampu, dua-duanya nge-freeze di depan kamar kayak syah gitu, kayak ketakutan. Si Nying sama Baja tuh ketakutan, kaget. Terus aku kesel kan digituin, kayak apaan sih, jangan kayak gitu. Terus dia diam di depan kamar, terus tiba-tiba dia muntah-muntah di depan kamar aku. Aku jadi makin takut, ya ada apa di kamar gue gitu. Udah gitu malam sebelumnya kan kalau shower hidup itu harus diginiin ya, harus ditarik gitu. Ini tuh shower hidup sendiri. Aduh. Jadi bukan suara air menetes tapi shower menetes. Ini begitu ya. The real jump scare tanpa director ya. Real jump scare nih ya. Iya, cuman karena di hari itu aku kan kalau udah capek tuh kan suka nggak peduli ya, ada gitu. Kayak udahlah gue capek gitu. Cuma gara-gara itu aku jadi cocok logi ini kayak kemarin ada ini. Dia makin takut, terus udah deh nggak mau tidur dulu. Aku main dulu tuh ke kamarnya Chris. Kita ngobrol. Terus aku udah aku mau tidur nih jam 12 tuh. Aku keluar, si Nying si asisten ini di luar tuh gini, Syah tadi aku lihat di dalam kamar muka kamu berubah jadi nenek-nenek. Gitu, terus aku kan jadi takut lagi ya, berarti aku udah lupa kalau aku takut di kamar. Aku gak jadi, aku gak mau tidur sendiri, aku akhirnya ngetokin kamarnya Kalita jam 1 pagi. Untung Kalita belum tidur ya. Akhirnya telepon minta extra bed apa. Terus aku tidur, Kalita tuh tapi lucu, aku kan kadang-kadang suka tidur tuh suka keluar dari badan. Kalita tahu lah cerita itu. Terus aku tidur, kan aku ngadep dia tidurnya, aku udah merem nih. Tiba-tiba aku tuh perasa ada yang ngeliatin aku. Pas aku melek, Kalita tuh ngeliatin aku bener kayak terus aku tanya, apa sih? Ini beneran kamu kan, Dek? Karena dia parno, dikira kayak iyalah Kak. Iyalah. Orang kan ini tadi aja berubah jadi nenek cowok. Tapi Kak, ini bukan kakak kan? Takut banget. Kak, boleh selalu diminum dulu kali ya? Iya, boleh. Takut ya? Takut. Sumpah ini mah gak bohong, beneran penakut gua. Jangan bercanda takut-takutan kayak repot, ini mah repot. Belum episode akhir Iya gitu. Terus apa lagi ya pengalaman tuh yang serem. Terus yang kita syuting di tengah pantai itu jam 12 siang. Itu semuanya bener-bener pulang-pulang kayak orang sakit karena kayak kebakar gitu loh. Seluruh kebakar. Kalita sampai badannya panas. Aku panas. Kak Semi tuh yang paling mungkin dia juga capek tapi nggak terlalu ngeliatin gitu ya. Jadi dia diem, banyak diemnya. Chris hari itu nggak ada di situ. Nah kita tuh syuting masih lanjut terus bertiga sampai malam. Jadi ada syuting traveling gitu. Si Kalita ini udah definisi mau pingsan dia karena dia udah saking udah burn out kali ya itu kena matahari. Ya, tapi dilanjutin aja. Terus pulang-pulang kita udah nggak ada ngumpul lagi tuh, udah tidur masing-masing. Itu sih. Terus apalagi ya di Jogja juga sering nggak tidur di kamar. Aku tuh nggak pernah tidur di kamarku kayak selama syuting. Aku selalu tidur sama Kalita, sama siapa, sama Helen waktu itu ada Telco. Jadi saking takut gak pernah sendirian. Oh ada lagi gempa. Jadi kita di tengah syuting gempa. Di Jogja. Aku rindu. Ya aku rindu. Ya ampun. Jadi aku hari itu nggak ada scene. Tapi aku main ke lokasi. Lokasinya tuh rumah kayu yang joglo gede gitu lah. Panggung gitu. Enggak, rumah joglo biasa. Jawa joglo tuh. Nah, aku tuh gede banget rumahnya di malam itu tuh mereka lagi mau take di
apa namanya meja makan, aku di depan. Jadi ini meja makan terus kayak ada corner gitu, aku di sini nih. Lagi tidur, aku tuh lagi mau tiduran gitu. Tiba-tiba geter-geter nih semua kayak deret gitu. Aku pikir kan apa ya, aku ngeliatin Astra Daya lari duluan. Wah, dia teriak-teriak lari gempa-gempa. Keluarlah semua. Pas diceritain ternyata rumah itu aja baru dibangun karena waktu itu gempa dan ambruk gitu rumahnya. Jadi kayak kita takut lah semua. Itu sih paling terakhir. Fondasi baru masa iya flashback gitu. Masa iya flashback. Aduh, serem banget. Tapi Kak, kalau misalkan ini kan tadi udah rada ke arah horor dan seru-seru ya. Sebenarnya yang lebih seru cuman rada dalam sih Kak, karena kita bahas lagu juga sini. Jadi lagu ini itu kan sebenarnya maknanya liriknya tuh kan cinta tak mungkin berhenti secepat saat aku jatuh hati. Intinya tuh yang aku tangkep ya lagu ini tuh tentang hubungan. Itu nggak cuma biasanya hubungan seseorang tuh identik sama yang senang-senangnya aja ya kan, tapi menurutku tentang kesedihan, bahkan sampai meneteskan air mata. Dan ada kalimat yang unik di dalam maknanya ini. Aku ngerasa ketika ini orang berpisah, seakan-akan gue jadian sama lu tuh cepet, tapi kok kenapa gue ngelupain lu lama ya? Nah ini ada hal relate gak nih Kak? Kalau gue sih ada. Iya, kebetulan lagi sekarang. Gue ada, pokoknya Hosma kan semua cerita diada-adain kan. Gue sih ada. Ntar mikir lu. Oke, ada dong. Ya itu sebenarnya itu lagu tuh bukan tentang aku dan hubunganku sama orang, itu tuh tentang aku dengan acting. Tentang aku dengan acting. Jadi aku cinta dunia seni itu sebenarnya dari kecil kan. Dari kecil tuh aku udah seneng lah ngapa-ngapain yang berhubungan dengan seni. Tapi jalannya tuh kayak wah mentok aja terus gitu. Udah lewat sini mentok, tapi nggak berhenti gitu. Aku sampai ada di titik, aduh Tuhan kalau ini bukan jalanku, udahlah aku jangan dikasih lihat yang gini-gini gitu. Udah kalau emang harus jadi karyawan deh gue gitu, nggak usah yang gini-gini. Tapi ada aja terus jalannya sampai waktu aku itu kayaknya masih COVID deh, zaman COVID itu mau acting itu selalu ditanya, kamu pernah belajar acting nggak? Kalau mau di layar lebar ya, aku kan nggak pernah gitu, dan sekolah acting itu nggak murah, mahal kan. Iya betul. Tiba-tiba aku ketemu sama temen aku yang sekarang jadi manajer aku, dia tuh kayak berbaik hati aja gitu. Udah kamu ke sekolah acting gitu, aku akhirnya sekolah acting di bengkel acting Kuma. Oh, tahu. Itu waktu itu pas dia lagi promo apa gitu kayak pokoknya jadinya 8 juta. Nah aku tuh kebayang ya, itu kalau gue suruh bayar sendiri kayaknya itu mendingan gue makan dibanding gue harus sekolah acting. Beli gitu. sepatu, beli baju, skincare. Iya, akhirnya mencoba sekolah acting, terus keluar dari sekolah acting kan juga bukan berarti keluar dari sekolah acting terus kita jadi artis gitu. Iya, betul. Tetap harus banyak struggle-nya, dan itu aku dapat film itu aja udah 1 tahun 2 tahun setelah aku sekolah acting gitu. Jadi dunia seni ini buat aku mudah, aku mencintai mudah gitu. Tapi aku ada momen aku harus berhenti dulu, istirahat dulu, aku putus asa juga ada gitu, sampai muncul lagi di sekolahan acting, muncul lagi senengnya. Nggak taunya keluar juga nggak dapet apa-apa juga, nggak dapet film juga. Nggak dapet film artinya nggak dapet duit gitu. Sekarang juga udah mau minta aja tuh kayaknya mau minta sama orang tua kan gimana ya gitu rasanya. Orang tuh kadang mikir Kak, kita main film tuh wah gede, uangnya gede. Masalahnya kalau ingat film gak tiap hari bos. Itu bos masalah utamanya. Ini main sinetron, banyak duit. Gitu. Baru muncul sedikit tiba-tiba ada yang nge-DM ada 100 nggak? Nah, itu dia. Aduh. Padahal dia nggak tahu bayaran juga kadang termin kan. Iya lagi. Iya, jadi kayak ya itulah lagunya tuh sebenarnya buat aku relate sama hidup aku dengan seni, dengan acting gitu. Aku cinta banget gitu sampai ya apa aja aku lakuin lah. Disuruh kurus gue, disuruh gendut, naikin berapa belas kilo aku di tulang belulang tuh. Dari aku 61 sampai 75 naiknya. Habis dari situ aku harus kurus lagi aku gitu. Itu kan effort ngurusin badannya tuh gak susah ya. Gendutin pun gak gampang, gendutin gak gampang juga. Aku 3 bulan gak naik berat badan. Enggak, lucunya tau gak Bang? Orang niatin kurus aja susah. Ini kurus karena kerjaan lo bayangin. Naik gue kurus. Iya banget.
Udah aku diemin sampai aku telepon dia akhirnya gitu. Lu tuh anjing ya, aku cuma ngomong gitu doang. Iya sih. Ini kayak penting sih, orang kadang-kadang benci terus kita doain jelek. Padahal kita nggak tahu kalau kita doain jelek tuh energi itu tuh balik sama kita. Jadi kita yang jelek karena kita jadi dendam, jadi apa. Secepat saat aku jatuh hati, jatuhkan hatiku kepadamu.